Pengacara Hotman Paris mengungkap alasan timnya menjadi kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan, Hotman Paris mencurigai pesan terselubung yang terungkap kala ia diminta untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penolakan atas permintaan dari ayah Eki yang diketahui bernama Ibtu Rudiana ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, seperti yang dikutip dari Kompas TV. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Hotman 911 menolak menjadi kuasa hukum Pak Rudiana karena kami mempertanyakan ada apa, ujar Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa membawa Pegi Setiawan ke pengadilan entah dia nanti divonis bersalah atau tidak akan mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus-kasus Vina Cirebon. Sebab polisi kini fokus kepada Pegi Setiawan, bukan kepada apa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Terhadap saksi atau terhadap korban atau keluarga korban? Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Pegi sebagai tersangka, maka
motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana mobil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar Peggy atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ender lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau ya apa agak keras dulu? ini Sini aja BAP berdingin. yang sebenarnya Artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? iya cabut Apa aja nanti yang diterangkan? ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih mas, bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT ya, kamu bisa bahaya, dia bisa berseret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih inget nggak? Kurang tahu tuh, sekatatal aja tuh. Gimana? Yang masih kecil, maksudnya sekatatal, Mas Bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma 3 orang. siapa aja? Saka, Mas Okta, Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Api, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya kasihan, saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu.
Tapi kenal yang di master pidana ini? Kenal. Nah, Teman atau gimana? Teman kampung. Kuli bangunan atau? Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu, Mas? Kafi. Kafi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, sama kalau Udin di Polres Serpong. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki. Kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan tersembunyi di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum nasional menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Persiapan langkah peninjauan kembali PK. Namun, dalam kunjungan tersebut, tidak terlihat kehadiran Titin Prialianti, kuasa hukum Lama Saka Tatal, Krishna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mendapatkan salinan putusan kasasi yang sangat diperlukan untuk langkah hukum selanjutnya. Kedatangan ke Pengadilan Negeri, PN, Kota Cirebon, kita ingin mengambil salinan putusan kasasi, ujar Krishna saat diwawancarai di depan kantor PN Cirebon di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin, 10 Juni 2024. Ia mengatakan, selama ditangani oleh kuasa hukum sebelumnya, mereka belum pernah menerima salinan kasasi tersebut, kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi, ucapnya. Pengambilan salinan putusan kasasi ini merupakan bagian dari persiapan pengajuan PK, pengambilan salinan kasasi itu pengajuan peninjauan kembali, PK. Jadi selain putusan kasasi, kami akan minta putusan-putusan lain dari tingkat pengadilan hingga kasasi, jelas dia, tim kuasa hukum. Juga ingin memahami secara detail isi dan pertimbangan majelis dalam putusan kasasi tersebut, kita mau lihat putusannya apa, pertimbangan majelis itu bagaimana, karena kita belum pernah lihat. Salinan ini nantinya akan kita pelajari dan untuk persiapan langkah-langkah hukum untuk dilanjutkan ke PK, seperti tujuan kita selama ini, katanya, selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah, RSD, Gunung Jati, Kota Cirebon. Krishna menegaskan keyakinan mereka terhadap dasar pengajuan PK yang kuat, kalau dasar PK, kami sudah yakin sangat kuat. Salah satu yang bikin PK kami kuat adalah pencabutan keterangan BAP saksi Liga Akbar. Lalu ada juga keterangan saksi-saksi juga yang akan kita ajukan juga di dalam PK kita, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa bukti baru atau novum yang telah mereka siapkan, ada beberapa novum juga yang kami siapkan. Untuk waktu pengajuan PK-nya, sesegera mungkin akan kita laksanakan, ucap Krishna. Dengan langkah ini, tim kuasa hukum Saka Tatal berharap dapat meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka. Pantauan Tribun di lokasi, rombongan tim kuasa hukum Saka Tatal datang di PN Cirebon sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, mereka langsung menuju resepsionis untuk menjelaskan maksud tujuan datang ke pengadilan.
Uniknya, tidak terlihat kuasa hukum Lama Saka Tatal, yakni Titin Prialianti yang telah mendampingi Saka sejak tahun 2016 lalu. Lalu usai diterima pihak pengadilan, pihak PN ternyata harus meninjau terlebih dahulu surat permohonan pengambilan salinan putusan kasasi tersebut, sehingga rombongan kuasa hukum Saka Tatal diminta untuk datang kembali pada sore hari ini. Adapun Saka Tatal sendiri merupakan salah satu dari 8 tersangka dalam kasus Vina dan Eki Cirebon yang tewas ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 lalu. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, Saka akhirnya divonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka masih berusia 16 tahun atau di bawah umur, sementara 7 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Sudah terdaftar juga. Dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Kemudian rekan-rekan media juga perlu diketahui bahwa per hari ini sebetulnya, ini tanggal 10 ya? Tanggal 11. Per tanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuman sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima, sehingga ya kita akhirnya nanti berproses lagi mungkin kan gitu ya, untuk yang artinya berproses mengajukan lagi penangguhan penahanan. Peradilan ini dalam langkah apa Pak ke depannya untuk klien Bapak sendiri? Ya, karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang Peggy Setiawan. Kemudian yang selanjutnya bahwa sejak 2016 sebetulnya klien kami tidak pernah dipanggil oleh polisi, juga tidak pernah diperiksa, sehingga sangat layak dan sangat pantas kalau kita mengajukan pra peradilan. Demikian. Akan gagal persidangan? Belum, kita menunggu dari penetapan dari pengadilan. Jadi barusan disampaikan untuk penetapan. Jawa Barat menyampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pemberkasan, itu kewenangan mereka, sah-sah saja kan itu. Tetapi pada kenyataannya kan klien kami juga dilakukan perpanjangan penahanan kan begitu. Artinya kalau kita bicara tentang pemberkasan, sampai sejauh mana sekarang pihak kepolisian daerah Jawa Barat sudah lengkap berkasnya tentang klien kami kan begitu. Jadi kami hanya mengimbau saja kepada kepolisian daerah Jawa Barat, kalau memang bukti-buktinya tidak kuat mengarah ke klien kami, ikutin saja dulu surat penangguhan penahanan. Ya, kan klien kami juga punya hak kan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Karena memang itu dia diatur oleh undang-undang kan gitu. Ya. Pak, boleh ditunjukin Pak? Masyarakat Indonesia yang peduli dengan Peggy, jadi ya, masyarakat ingin menyampaikan kepada khalayak publik, kepada masyarakat, apabila Pengacara Hotman Paris mengungkap alasan timnya menjadi kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan, Hotman Paris mencurigai pesan terselubung yang terungkap kala ia diminta untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penolakan atas permintaan dari ayah Eki yang diketahui bernama Ibtu Rudiana ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam turut menjadi korban tewas bersama Vina.
Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, seperti yang dikutip dari Kompas TV. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu, tepatnya sekitar 4 hari yang lalu, pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Hotman 911 menolak menjadi kuasa hukum Pak Rudiana karena kami mempertanyakan ada apa, ujar Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa membawa Pegi Setiawan ke pengadilan entah dia nanti divonis bersalah atau tidak akan mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus-kasus Vina Cirebon. Sebab polisi kini fokus kepada Pegi Setiawan, bukan kepada apa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Pegi sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Pegi. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formal. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Pegi bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fikih atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini
sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ender lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya, jadi sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau ya apa? Agak keras Ingin aja yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah PRT ya, kamu bisa bahaya, dia bisa keseret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh, sekata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil maksudnya sekatadal, Mas bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta, sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal. Nah, teman atau gimana? Teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Siapa itu Mas? Kavi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama kalau Udin di Polres Cirebon. Iya. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari
keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum nasional menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Tim kuasa hukum Saka Tatal mengambil langkah signifikan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon untuk mengambil salinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali (PK). Namun, dalam kunjungan tersebut, tidak terlihat kehadiran Titin Prialianti, kuasa hukum lama Saka Tatal. Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mendapatkan salinan putusan kasasi yang sangat diperlukan untuk langkah hukum selanjutnya. Kedatangan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, kita ingin mengambil salinan putusan kasasi, ujar Krisna saat diwawancarai di depan kantor PN Cirebon di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin, 10 Juni 2024. Ia mengatakan, selama ditangani oleh kuasa hukum sebelumnya, mereka belum pernah menerima salinan kasasi tersebut. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi, ucapnya. Pengambilan salinan putusan kasasi ini merupakan bagian dari persiapan pengajuan PK. Pengambilan salinan kasasi itu pengajuan peninjauan kembali, PK. Jadi selain putusan kasasi, kami akan minta putusan-putusan lain dari tingkat pengadilan hingga kasasi, jelas dia, tim kuasa hukum. Juga ingin memahami secara detail isi dan pertimbangan majelis dalam putusan kasasi tersebut. Kita mau lihat putusannya apa, pertimbangan majelis itu bagaimana, karena kita belum pernah lihat. Salinan ini nantinya akan kita pelajari dan untuk persiapan langkah-langkah hukum untuk dilanjutkan ke PK, seperti tujuan kita selama ini, katanya. Selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah, RSD, Gunung Jati, Kota Cirebon. Krisna menegaskan keyakinan mereka terhadap dasar pengajuan PK yang kuat. Kalau dasar PK, kami sudah yakin sangat kuat. Salah satu yang bikin PK kami kuat adalah pencabutan keterangan BAP saksi Liga Akbar. Lalu ada juga keterangan saksi-saksi juga yang akan kita ajukan juga di dalam PK kita, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa bukti baru atau novum yang telah mereka siapkan, ada beberapa novum juga yang kami siapkan. Untuk waktu pengajuan PK-nya, sesegera mungkin akan kita laksanakan, ucap Krisna. Dengan langkah ini, tim kuasa hukum Saka Tatal berharap dapat meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka. Pantauan Tribun di lokasi, rombongan tim kuasa hukum Saka Tatal datang di PN Cirebon sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, mereka langsung menuju resepsionis untuk menjelaskan maksud tujuan datang ke pengadilan. Uniknya, tidak terlihat kuasa hukum lama Saka Tatal, yakni Titin Prialianti yang telah mendampingi Saka sejak tahun 2016 lalu. Lalu usai diterima pihak pengadilan, pihak PN ternyata harus meninjau terlebih dahulu surat permohonan pengambilan salinan putusan kasasi tersebut, sehingga rombongan kuasa hukum Saka Tatal diminta untuk datang kembali pada sore hari ini. Adapun Saka Tatal sendiri merupakan salah satu dari 8 tersangka dalam kasus Vina dan Eki Cirebon yang tewas ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 lalu. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, Saka akhirnya divonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka masih berusia 16 tahun atau di bawah umur, sementara 7 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Sudah terdaftar juga dari mulai
dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Kemudian rekan-rekan media juga perlu diketahui bahwa per hari ini sebetulnya, ini tanggal 10 ya? Tanggal 11. Per tanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuman sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima. Sehingga ya kita ini nanti berproses lagi mungkin kan gitu ya, untuk yang artinya berproses mengajukan lagi penangguhan penahanan. Peradilan ini dalam langkah apa Pak ke depannya untuk klien Bapak sendiri? Ya, karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang ya Peggy Setiawan. Kemudian yang selanjutnya bahwa sejak 2016 sebetulnya klien kami tidak pernah dipanggil oleh polisi, juga tidak pernah diperiksa. Sehingga sangat layak dan sangat pantas kalau kita mengajukan pra peradilan. Demikian. Akan gagal persidangan? Belum, kita menunggu dari penetapan dari pengadilannya. Jadi barusan disampaikan untuk penetapan. Jawa Barat menyampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pemberkasan, itu kewenangan mereka, sah-sah saja kan itu. Tetapi pada kenyataannya kan klien kami juga dilakukan penahanan, penambahan, perpanjangan penahanan kan begitu. Artinya kalau kita bicara tentang pemberkasan, sampai sejauh mana sekarang pihak kepolisian daerah Jawa Barat sudah lengkap berkasnya tentang klien kami kan gitu. Jadi kami hanya mengimbau saja kepada kepolisian daerah Jawa Barat, kalau memang bukti-buktinya tidak kuat mengarah ke klien kami, ikutin saja dulu surat penangguhan penahanan. Ya, kami klien kami juga punya hak kan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Karena memang itu dia diatur oleh undang-undang kan gitu. Ya. Pak, boleh ditunjukin Pak? Masyarakat Indonesia yang peduli dengan Peggy, Jadi silakan datang. ya, Masyarakat ingin Indonesia menyampaikan kepada khalayak publik, kepada masyarakat, apabila Pengacara Hotman Paris mengungkap alasan timnya menjadi kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan, Hotman Paris mencurigai pesan terselubung yang terungkap kala ia diminta untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penolakan atas permintaan dari ayah Eki yang diketahui bernama Ibtu Rudiana ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, seperti yang dikutip dari Kompas TV. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Peggy, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang.
Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Hotman 911 menolak menjadi kuasa hukum Pak Rudiana karena kami mempertanyakan ada apa, ujar Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa membawa Peggy Setiawan ke pengadilan entah dia nanti divonis bersalah atau tidak akan mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus-kasus Vina Cirebon. Sebab polisi kini fokus kepada Peggy Setiawan, bukan kepada apa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman, namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Terhadap saksi atau terhadap korban atau keluarga korban? Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada itu cuma cara pidana formal. Dia akan mengatakan dua alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fikih atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy.
Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya, jadi sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras ya. Nggak bisa ngomong aja kan. Ingin Di sini aja BAP yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apakah menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah PRT, ya, kamu bisa bahaya, dia bisa terseret, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, beberapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT. Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh, sekata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil maksudnya sekatadal, Mas. Bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta, sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Untuk dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal. Nah, teman atau gimana? Teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Siapa itu Mas? Kavi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama kalau Udin di Polres Cirebon. Ini. Iya. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Tina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menuntut kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum nasional menolak menjadi kuasa hukum dari
Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini, kenapa baru sekarang. Tim kuasa hukum Saka Tatal mengambil langkah signifikan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri, PN, Kota Cirebon untuk mengambil salinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali, PK. Namun, dalam kunjungan tersebut, tidak terlihat kehadiran Titin Prialianti, kuasa hukum lama Saka Tatal, Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mendapatkan salinan putusan kasasi yang sangat diperlukan untuk langkah hukum selanjutnya. Kedatangan ke Pengadilan Negeri, PN, Kota Cirebon, kita ingin mengambil salinan putusan kasasi, ujar Krisna saat diwawancarai di depan kantor PN Cirebon di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin, 10 Juni 2024. Ia mengatakan, selama ditangani oleh kuasa hukum sebelumnya, mereka belum pernah menerima salinan kasasi tersebut, kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi, ucapnya. Pengambilan salinan putusan kasasi ini merupakan bagian dari persiapan pengajuan PK, pengambilan salinan kasasi itu pengajuan peninjauan kembali, PK. Jadi selain putusan kasasi, kami akan minta putusan-putusan lain dari tingkat pengadilan hingga kasasi, jelas dia, tim kuasa hukum. Juga ingin memahami secara detail isi dan pertimbangan majelis dalam putusan kasasi tersebut, kita mau lihat putusannya apa, pertimbangan majelis itu bagaimana, karena kita belum pernah lihat. Salinan ini nantinya akan kita pelajari dan untuk persiapan langkah-langkah hukum untuk dilanjutkan ke PK, seperti tujuan kita selama ini, katanya, selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah, RSD, Gunung Jati, Kota Cirebon. Krisna menegaskan keyakinan mereka terhadap dasar pengajuan PK yang kuat, kalau dasar PK, kami sudah yakin sangat kuat. Salah satu yang bikin PK kami kuat adalah pencabutan keterangan BAP saksi Liga Akbar. Lalu ada juga keterangan saksi-saksi juga yang akan kita ajukan juga di dalam PK kita, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa bukti baru atau novum yang telah mereka siapkan, ada beberapa novum juga yang kami siapkan. Untuk waktu pengajuan PK-nya, sesegera mungkin akan kita laksanakan, ucap Krisna. Dengan langkah ini, tim kuasa hukum Saka Tatal berharap dapat meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka. Pantauan Tribun di lokasi, rombongan tim kuasa hukum Saka Tatal datang di PN Cirebon sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, mereka langsung menuju resepsionis untuk menjelaskan maksud tujuan datang ke pengadilan. Uniknya, tidak terlihat kuasa hukum lama Saka Tatal, yakni Titin Prialianti yang telah mendampingi Saka sejak tahun 2016 lalu. Lalu usai diterima pihak pengadilan, pihak PN ternyata harus meninjau terlebih dahulu surat permohonan pengambilan salinan putusan kasasi tersebut, sehingga rombongan kuasa hukum Saka Tatal diminta untuk datang kembali pada sore hari ini. Adapun Saka Tatal sendiri merupakan salah satu dari 8 tersangka dalam kasus Vina dan Eki Cirebon yang tewas ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 lalu. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, Saka akhirnya divonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka masih berusia 16 tahun atau di bawah umur, sementara 7 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Sudah terdaftar juga dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Kemudian rekan-rekan media juga perlu diketahui bahwa per hari ini sebetulnya ini tanggal 10 ya, tanggal 11. Per tanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuman sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima. Sehingga ya kita akhirnya nanti berproses lagi mungkin kan gitu ya. Untuk yang artinya berproses mengajukan lagi penangguhan penahanan. Pak peradilan ini dalam langkah apa Pak ke depannya untuk klien Bapak sendiri? Ya,
Karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang Peggy Setiawan. Kemudian yang selanjutnya bahwa sejak 2016 sebetulnya klien kami tidak pernah dipanggil oleh polisi, juga tidak pernah diperiksa. Sehingga sangat layak dan sangat pantas kalau kita mengajukan pra peradilan. Demikian. Akan gagal persidangan? Belum, kita menunggu dari penetapan dari pengadilan. Jadi barusan disampaikan untuk penetapan. Jawa Barat menyampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pemberkasan, itu kewenangan mereka, sah-sah saja kan itu. Tetapi pada kenyataannya kan klien kami juga dilakukan penambahan perpanjangan penahanan kan begitu. Artinya kalau kita bicara tentang pemberkasan sampai sejauh mana sekarang pihak kepolisian daerah Jawa Barat sudah lengkap berkasnya tentang klien kami kan begitu. Jadi kami hanya mengimbau saja kepada kepolisian daerah Jawa Barat, kalau memang bukti-buktinya tidak kuat mengarah ke klien kami, ikutin saja dulu surat penangguhan penahanan. Ya, kan klien kami juga punya hak kan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Karena memang itu dia diatur oleh undang-undang kan gitu. Ya. Pak, boleh ditunjukin Pak? Ini masyarakat Indonesia yang peduli dengan Peggy, Jadi silakan datang. ya, Masyarakat ingin Indonesia menyampaikan kepada khalayak publik, kepada masyarakat, apabila Pengacara Hotman Paris mengungkap alasan timnya menjadi kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan, Hotman Paris mencurigai pesan terselubung yang terungkap kala ia diminta untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penolakan atas permintaan dari ayah Eki yang diketahui bernama Ibtu Rudiana ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, seperti yang dikutip dari Kompas TV. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Peggy, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Hotman 911 menolak menjadi kuasa hukum Pak Rudiana karena kami mempertanyakan ada apa, ujar Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa membawa Peggy Setiawan ke pengadilan entah dia nanti divonis bersalah atau tidak akan mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus-kasus Vina Cirebon. Sebab polisi kini fokus kepada Peggy Setiawan, bukan kepada apa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami.
Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman, namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian, jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formal. Dia akan mengatakan dua alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fikih atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang enter lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya, jadi sekali lagi, ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras Ingin di sini aja BAP yang sebenarnya
Artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apakah menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, ya, kamu bisa bahaya, dia bisa terseret, ya, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak. Ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh. Sekatatal aja tuh. Gimana? Yang masih kecil maksudnya sekatatal, Mas. Bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eko, Hadi, saya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal. Nah, teman atau gimana? Teman kampung. Kuli bangunan atau? Iya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu Mas? Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Gak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, sama kalau Udin di Polres Cirebon. Iya. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Tina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami belum ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan tersembunyi di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum nasional menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Tim kuasa hukum Saka Tatal mengambil langkah signifikan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon untuk mengambil salinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali (PK). Namun, dalam kunjungan tersebut, tidak terlihat kehadiran Titin Prialianti, kuasa hukum lama Saka Tatal, Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal.
menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mendapatkan salinan putusan kasasi yang sangat diperlukan untuk langkah hukum selanjutnya. Kedatangan ke Pengadilan Negeri, PN, Kota Cirebon, kita ingin mengambil salinan putusan kasasi, ujar Krisna saat diwawancarai di depan kantor PN Cirebon di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin, 10 Juni 2024. Ia mengatakan, selama ditangani oleh kuasa hukum sebelumnya, mereka belum pernah menerima salinan kasasi tersebut, kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi, ucapnya. Pengambilan salinan putusan kasasi ini merupakan bagian dari persiapan pengajuan PK, pengambilan salinan kasasi itu pengajuan peninjauan kembali, PK. Jadi selain putusan kasasi, kami akan minta putusan-putusan lain dari tingkat pengadilan hingga kasasi, jelas dia, tim kuasa hukum. Juga ingin memahami secara detail isi dan pertimbangan majelis dalam putusan kasasi tersebut, kita mau lihat putusannya apa, pertimbangan majelis itu bagaimana, karena kita belum pernah lihat. Salinan ini nantinya akan kita pelajari dan untuk persiapan langkah-langkah hukum untuk dilanjutkan ke PK, seperti tujuan kita selama ini, katanya, selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah, RSD, Gunung Jati, Kota Cirebon. Krisna menegaskan keyakinan mereka terhadap dasar pengajuan PK yang kuat, kalau dasar PK, kami sudah yakin sangat kuat. Salah satu yang bikin PK kami kuat adalah pencabutan keterangan BAP saksi Liga Akbar. Lalu ada juga keterangan saksi-saksi juga yang akan kita ajukan juga di dalam PK kita, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa bukti baru atau novum yang telah mereka siapkan, ada beberapa novum juga yang kami siapkan. Untuk waktu pengajuan PK-nya, sesegera mungkin akan kita laksanakan, ucap Krisna. Dengan langkah ini, tim kuasa hukum Saka Tatal berharap dapat meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka. Pantauan Tribun di lokasi, rombongan tim kuasa hukum Saka Tatal datang di PN Cirebon sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, mereka langsung menuju resepsionis untuk menjelaskan maksud tujuan datang ke pengadilan. Uniknya, tidak terlihat kuasa hukum lama Saka Tatal, yakni Titin Prialianti yang telah mendampingi Saka sejak tahun 2016 lalu. Lalu usai diterima pihak pengadilan, pihak PN ternyata harus meninjau terlebih dahulu surat permohonan pengambilan salinan putusan kasasi tersebut, sehingga rombongan kuasa hukum Saka Tatal diminta untuk datang kembali pada sore hari ini. Adapun Saka Tatal sendiri merupakan salah satu dari 8 tersangka dalam kasus Vina dan Eki Cirebon yang tewas ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 lalu. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, Saka akhirnya divonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka masih berusia 16 tahun atau di bawah umur, sementara 7 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Sudah terdaftar juga dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Kemudian rekan-rekan media juga perlu diketahui bahwa per hari ini sebetulnya ini tanggal 10 ya, tanggal 11. Per tanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuman sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima. Sehingga ya kita ini nanti berproses lagi mungkin kan gitu ya. Untuk yang artinya berproses mengajukan lagi penangguhan penahanan. Peradilan ini dalam langkah apa Pak ke depannya untuk klien Bapak sendiri? Ya, karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang ya Peggy Setiawan. Kemudian yang selanjutnya bahwa sejak 2016 sebetulnya klien kami tidak pernah dipanggil oleh polisi, juga tidak pernah diperiksa. Sehingga sangat layak dan sangat pantas kalau kita mengajukan pra peradilan.
Demikian. Akan gagal persidangan? Belum, kita menunggu dari penetapan dari pengadilan. Jadi barusan disampaikan untuk penetapan. Jawa Barat menyampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pemberkasan, itu kewenangan mereka, sah-sah saja kan itu. Tetapi pada kenyataannya kan klien kami juga dilakukan penahanan, penambahan, perpanjangan penahanan kan begitu. Artinya kalau kita bicara tentang pemberkasan, sampai sejauh mana sekarang pihak kepolisian daerah Jawa Barat sudah lengkap berkasnya tentang klien kami kan begitu. Jadi kami hanya mengimbau saja kepada kepolisian daerah Jawa Barat, kalau memang bukti-buktinya tidak kuat mengarah ke klien kami, ikutin saja dulu surat penangguhan penahanan. Ya, kan kami, klien kami juga punya hak kan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Karena memang itu dia diatur oleh undang-undang kan gitu. Ya. Boleh ditunjukin Pak? Ini masyarakat Indonesia yang peduli dengan Peggy, Jadi ya, masyarakat ingin menyampaikan kepada khalayak publik, kepada masyarakat, apabila Pengacara Hotman Paris mengungkap alasan timnya menjadi kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan, Hotman Paris mencurigai pesan terselubung yang terungkap kala ia diminta untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penolakan atas permintaan dari ayah Eki yang diketahui bernama Ibtu Rudiana ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, seperti yang dikutip dari Kompas TV. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Peggy, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Hotman 911 menolak menjadi kuasa hukum Pak Rudiana karena kami mempertanyakan ada apa, ujar Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa membawa Peggy Setiawan ke pengadilan entah dia nanti divonis bersalah atau tidak akan mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus-kasus Vina Cirebon. Sebab polisi kini fokus kepada Peggy Setiawan, bukan kepada apa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman.
Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana mobil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar Peggy atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya, jadi sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Ini aja BAP yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa?
Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih mas, bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah PRT ya, kamu bisa bahaya, dia bisa terseret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja, banyak? Ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu, kata-kata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil, maksudnya sekatatal, Mas? Bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Untuk dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal. Nah, teman atau gimana? Teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu Mas? Kavi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Gak ada yang dikurangin atau ini kira-kira? Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama kalau Udin di Polres Serpong. Iya. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan tersembunyi di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum dan HAM menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Tim kuasa hukum Saka Tatal mengambil langkah signifikan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon untuk mengambil salinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali (PK). Namun, dalam kunjungan tersebut tidak terlihat kehadiran Titin Prialianti, kuasa hukum lama Saka Tatal, Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mendapatkan salinan putusan kasasi yang sangat diperlukan untuk langkah hukum selanjutnya. Kedatangan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, kita ingin mengambil salinan putusan kasasi, ujar Krisna saat diwawancarai di depan kantor PN Cirebon di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin, 10 Juni 2024.
Ia mengatakan, selama ditangani oleh kuasa hukum sebelumnya, mereka belum pernah menerima salinan kasasi tersebut. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi, ucapnya. Pengambilan salinan putusan kasasi ini merupakan bagian dari persiapan pengajuan PK. Pengambilan salinan kasasi itu pengajuan peninjauan kembali, PK. Jadi selain putusan kasasi, kami akan minta putusan-putusan lain dari tingkat pengadilan hingga kasasi, jelas dia, tim kuasa hukum. Juga ingin memahami secara detail isi dan pertimbangan majelis dalam putusan kasasi tersebut. Kita mau lihat putusannya apa, pertimbangan majelis itu bagaimana, karena kita belum pernah lihat. Salinan ini nantinya akan kita pelajari dan untuk persiapan langkah-langkah hukum untuk dilanjutkan ke PK, seperti tujuan kita selama ini, katanya. Selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah, RSD, Gunung Jati, Kota Cirebon. Krisna menegaskan keyakinan mereka terhadap dasar pengajuan PK yang kuat. Kalau dasar PK, kami sudah yakin sangat kuat. Salah satu yang bikin PK kami kuat adalah pencabutan keterangan BAP saksi Liga Akbar. Lalu ada juga keterangan saksi-saksi juga yang akan kita ajukan juga di dalam PK kita, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa bukti baru atau novum yang telah mereka siapkan, ada beberapa novum juga yang kami siapkan. Untuk waktu pengajuan PK-nya, sesegera mungkin akan kita laksanakan, ucap Krisna. Dengan langkah ini, tim kuasa hukum Saka Tatal berharap dapat meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka. Pantauan Tribun di lokasi, rombongan tim kuasa hukum Saka Tatal datang di PN Cirebon sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, mereka langsung menuju resepsionis untuk menjelaskan maksud tujuan datang ke pengadilan. Uniknya, tidak terlihat kuasa hukum lama Saka Tatal, yakni Titin Prialianti yang telah mendampingi Saka sejak tahun 2016 lalu. Lalu usai diterima pihak pengadilan, pihak PN ternyata harus meninjau terlebih dahulu surat permohonan pengambilan salinan putusan kasasi tersebut, sehingga rombongan kuasa hukum Saka Tatal diminta untuk datang kembali pada sore hari ini. Adapun Saka Tatal sendiri merupakan salah satu dari 8 tersangka dalam kasus Vina dan Eki Cirebon yang tewas ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 lalu. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, Saka akhirnya divonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka masih berusia 16 tahun atau di bawah umur, sementara 7 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Sudah terdaftar juga dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Kemudian rekan-rekan media juga perlu diketahui bahwa per hari ini sebetulnya, ini tanggal 10 ya? Tanggal 11. Per tanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuman sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima. Sehingga ya kita akhirnya nanti berproses lagi mungkin kan gitu ya. Untuk yang artinya berproses mengajukan lagi penangguhan penahanan. Peradilan ini dalam langkah apa Pak ke depannya untuk klien Bapak sendiri? Ya, karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang ya, Peggy Setiawan. Kemudian yang selanjutnya bahwa sejak 2016 sebetulnya klien kami ini tidak pernah dipanggil oleh polisi, juga tidak pernah diperiksa. Sehingga sangat layak dan sangat pantas kalau kita mengajukan pra peradilan. Demikian. Akan gagal persidangan? Belum, kita menunggu dari penetapan dari pengadilannya. Jadi barusan disampaikan untuk penetapan. Jawa Barat menyampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pemberkasan, itu kewenangan mereka, sah-sah saja kan itu. Tetapi pada kenyataannya kan klien kami juga dilakukan
penambahan perpanjangan penahanan kan begitu. Artinya kalau kita bicara tentang pemberkasan sampai sejauh mana sekarang pihak kepolisian daerah Jawa Barat sudah lengkap berkasnya tentang klien kami kan gitu. Jadi kami hanya mengimbau saja kepada kepolisian daerah Jawa Barat, kalau memang bukti-buktinya tidak kuat mengarah ke klien kami, ikutin saja dulu surat penangguhan penahanan. Ya, kami klien kami juga punya hak kan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Karena memang itu dia diatur oleh undang-undang kan gitu. Ya. Pak, boleh ditunjukin Pak? Masyarakat Indonesia yang peduli dengan PEGI, Jadi ya, masyarakat ingin menyampaikan kepada khalayak publik, kepada masyarakat, apabila Pengacara Hotman Paris mengungkap alasan timnya menjadi kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan, Hotman Paris mencurigai pesan terselubung yang terungkap kala ia diminta untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penolakan atas permintaan dari ayah Eki yang diketahui bernama Ibtu Rudiana ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, seperti yang dikutip dari Kompas TV. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Hotman 911 menolak menjadi kuasa hukum Pak Rudiana karena kami mempertanyakan ada apa, ujar Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa membawa Pegi Setiawan ke pengadilan entah dia nanti divonis bersalah atau tidak akan mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus-kasus Vina Cirebon. Sebab polisi kini fokus kepada Pegi Setiawan, bukan kepada apa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami.
mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian, jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Tidak ada belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada itu cuma cara pidana mobil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fikih atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ender lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya, jadi sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras Ingin di sini aja yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah PRT, ya, kamu bisa bahaya, dia bisa keperet, ya, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu?
Masih ingat nggak? Kurang tahu. Sakatatal aja tuh. Gimana? Yang masih kecil maksudnya Sakatatal, Mas. Bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma tiga orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta. Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Untuk dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal. Nah, teman atau gimana? Teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Siapa itu Mas? Kavi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Gak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama kalau Udin di Polres Cirebon. Ini. Iya. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum nasional menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Tim kuasa hukum Saka Tatal mengambil langkah signifikan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon untuk mengambil salinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali (PK). Namun, dalam kunjungan tersebut tidak terlihat kehadiran Titin Prialianti, kuasa hukum lama Saka Tatal, Krisnamurti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mendapatkan salinan putusan kasasi yang sangat diperlukan untuk langkah hukum selanjutnya. Kedatangan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, kita ingin mengambil salinan putusan kasasi, ujar Krisna saat diwawancarai di depan kantor PN Cirebon di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin, 10 Juni 2024. Ia mengatakan, selama ditangani oleh kuasa hukum sebelumnya, mereka belum pernah menerima salinan kasasi tersebut. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi, ucapnya. Pengambilan salinan putusan kasasi ini merupakan bagian dari persiapan pengajuan PK. Pengambilan salinan kasasi itu pengajuan peninjauan kembali, PK. Jadi selain putusan kasasi, kami akan minta putusan-putusan lain dari tingkat pengadilan hingga kasasi, jelas dia, tim kuasa hukum. Juga ingin memahami secara detail isi dan pertimbangan majelis dalam putusan kasasi tersebut. Kita mau lihat putusannya apa, pertimbangan majelis itu bagaimana, karena kita belum pernah lihat. Salinan ini nantinya akan kita pelajari dan untuk persiapan langkah-langkah hukum untuk dilanjutkan ke PK,
Seperti tujuan kita selama ini, katanya, selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah RSD Gunung Jati, Kota Cirebon. Krisna menegaskan keyakinan mereka terhadap dasar pengajuan PK yang kuat. Kalau dasar PK, kami sudah yakin sangat kuat. Salah satu yang bikin PK kami kuat adalah pencabutan keterangan BAP saksi Liga Akbar. Lalu ada juga keterangan saksi-saksi juga yang akan kita ajukan juga di dalam PK kita, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa bukti baru atau novum yang telah mereka siapkan, ada beberapa novum juga yang kami siapkan. Untuk waktu pengajuan PK-nya, sesegera mungkin akan kita laksanakan, ucap Krisna. Dengan langkah ini, tim kuasa hukum Saka Tatal berharap dapat meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka. Pantauan Tribun di lokasi, rombongan tim kuasa hukum Saka Tatal datang di PN Cirebon sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, mereka langsung menuju resepsionis untuk menjelaskan maksud tujuan datang ke pengadilan. Uniknya, tidak terlihat kuasa hukum lama Saka Tatal, yakni Titin Prialianti yang telah mendampingi Saka sejak tahun 2016 lalu. Lalu usai diterima pihak pengadilan, pihak PN ternyata harus meninjau terlebih dahulu surat permohonan pengambilan salinan putusan kasasi tersebut, sehingga rombongan kuasa hukum Saka Tatal diminta untuk datang kembali pada sore hari ini. Adapun Saka Tatal sendiri merupakan salah satu dari 8 tersangka dalam kasus Vina dan Eki Cirebon yang tewas ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 lalu. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, Saka akhirnya divonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka masih berusia 16 tahun atau di bawah umur, sementara 7 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Sudah terdaftar juga dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Kemudian rekan-rekan media juga perlu diketahui bahwa per hari ini sebetulnya ini tanggal 10 ya, tanggal 11. Per tanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuman sampai hari ini surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima. Sehingga ya kita akhirnya nanti berproses lagi mungkin kan gitu ya. Untuk yang artinya berproses mengajukan lagi penangguhan penahanan. Peradilan ini dalam langkah apa Pak ke depannya untuk klien Bapak sendiri? Ya, karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang ya, Peggy Setiawan. Kemudian yang selanjutnya bahwa sejak 2016 sebetulnya klien kami tidak pernah dipanggil oleh polisi, juga tidak pernah diperiksa. Dan itu sehingga sangat layak dan sangat pantas kalau kita mengajukan pra peradilan. Demikian. Akan gagal persidangannya? Belum, kita menunggu dari penetapan dari pengadilannya. Jadi barusan disampaikan untuk penetapan. Jawa Barat menyampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pemberkasan, itu kewenangan mereka, sah-sah saja kan itu. Tetapi pada kenyataannya kan klien kami juga dilakukan penahanan, penambahan, perpanjangan penahanan kan begitu. Artinya kalau kita bicara tentang pemberkasan sampai sejauh mana sekarang pihak kepolisian daerah Jawa Barat sudah lengkap berkasnya tentang klien kami kan begitu. Jadi kami hanya mengimbau saja kepada kepolisian daerah Jawa Barat, kalau memang bukti-buktinya tidak kuat mengarah ke klien kami, ikutin saja dulu surat penangguhan penahanan. Ya, kami klien kami juga punya hak kan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Karena memang itu dia diatur oleh undang-undang kan gitu. Ya. Pak, boleh ditunjukin Pak? Masyarakat Indonesia yang peduli dengan Peggy, jadi ya, masyarakat ingin menyampaikan kepada halayak publik, kepada masyarakat
apabila Pengacara Hotman Paris mengungkap alasan timnya menjadi kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan, Hotman Paris mencurigai pesan terselubung yang terungkap kala ia diminta untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penolakan atas permintaan dari ayah Eki yang diketahui bernama Ibtu Rudiana ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, seperti yang dikutip dari Kompas TV. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Hotman 911 menolak menjadi kuasa hukum Pak Rudiana karena kami mempertanyakan ada apa, ujar Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa membawa Pegi Setiawan ke pengadilan entah dia nanti divonis bersalah atau tidak akan mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus-kasus Vina Cirebon. Sebab polisi kini fokus kepada Pegi Setiawan, bukan kepada apa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Keluarga korban pembunuhan kasus Vina Cirebon diduga mendapat ancaman serta tekanan dari pihak lain. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati di gedung LPSK pada Selasa 11 Juni 2024. Nur Herawati menyebut ada beberapa saksi dan anggota keluarga Vina yang merasakan adanya ancaman. Namun pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Nur Herawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman. Meski demikian, para saksi dan keluarga Vina merasa takut akan ancaman tersebut. LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman, sebab pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini, ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian, jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Pegi sebagai tersangka, maka
motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana mobil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya, jadi sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Ingin di sini aja BAP yang sebenarnya. Artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas, bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah PRT ya, kamu bisa bahaya, dia bisa keseret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih inget nggak? Kurang tahu tuh, sekata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil maksudnya sekatadal, Mas bisa umuran waktu di bawah. Iya, cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu.
Tapi kenal yang lima terpidana ini? Kenal. Kenal. Nah, teman atau gimana? Teman-teman kampung. Kuli bangunan atau? Pada saat dikontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu, Mas? Kafi. Kafi itu merupakan anak dari Pak RT. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Gak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama kalau Udin di Polres Cirebon. Iya. Juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami dituntut sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku putusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum nasional menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dia dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Tim kuasa hukum Saka Tatal mengambil langkah signifikan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon untuk mengambil salinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali (PK). Namun, dalam kunjungan tersebut, tidak terlihat kehadiran Titin Prialianti, kuasa hukum lama Saka Tatal, Krisna Murti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mendapatkan salinan putusan kasasi yang sangat diperlukan untuk langkah hukum selanjutnya. Kedatangan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, kita ingin mengambil salinan putusan kasasi, ujar Krisna saat diwawancarai di depan kantor PN Cirebon di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin, 10 Juni 2024. Ia mengatakan, selama ditangani oleh kuasa hukum sebelumnya, mereka belum pernah menerima salinan kasasi tersebut. Kita selama ditangani oleh lawyer yang lama, kita belum dapat salinan kasasi, ucapnya. Pengambilan salinan putusan kasasi ini merupakan bagian dari persiapan pengajuan PK. Pengambilan salinan kasasi itu pengajuan peninjauan kembali, PK. Jadi selain putusan kasasi, kami akan minta putusan-putusan lain dari tingkat pengadilan hingga kasasi, jelas dia, tim kuasa hukum. Juga ingin memahami secara detail isi dan pertimbangan majelis dalam putusan kasasi tersebut. Kita mau lihat putusannya apa, pertimbangan majelis itu bagaimana, karena kita belum pernah lihat. Salinan ini nantinya akan kita pelajari dan untuk persiapan langkah-langkah hukum untuk dilanjutkan ke PK, seperti tujuan kita selama ini, katanya. Selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah, RSD, Gunung Jati, Kota Cirebon. Krisna menegaskan keyakinan mereka terhadap dasar pengajuan PK yang kuat. Kalau dasar PK, kami sudah yakin sangat kuat. Salah satu yang bikin PK kami kuat adalah pencabutan keterangan BAP saksi Liga Akbar. Lalu ada juga keterangan saksi-saksi juga yang akan kita ajukan juga di dalam PK kita, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa bukti baru atau novum yang telah mereka siapkan, ada beberapa novum juga yang kami siapkan. Untuk waktu pengajuan PK-nya, sesegera mungkin akan kita laksanakan, ucap Krisna. Dengan langkah ini, tim kuasa hukum Saka Tatal berharap dapat meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan bagi klien mereka,
pantauan Tribun di lokasi, rombongan tim kuasa hukum Saka Tatal datang di PN Cirebon sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, mereka langsung menuju resepsionis untuk menjelaskan maksud tujuan datang ke pengadilan. Uniknya, tidak terlihat kuasa hukum